di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah AI for Education. Di sini saya akan menjawab nomor 1, Artificial Intelligence. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Di sini saya akan memberikan 3 contoh aplikasi AI. Contoh pertama yaitu ChatGPT, merupakan aplikasi AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan menggunakan model bahasa GPT. Cara bekerjanya adalah dengan memanfaatkan model yang telah dilatih menggunakan data teks dalam jumlah sangat besar dari internet ketika menggunakan memberikan input. ChatGPT AKC memproses dan menganalisis konteks serta pola bahasa untuk menghasilkan respons yang relevan dan masuk akal. Aplikasi ini sangat keperluan seperti percakapan umum, menulis, berbagai jenis lainnya. Menjawab pertanyaan dengan detail dan bahkan membantu dalam ChatGPT memiliki kemampuan untuk memahami konteks yang kompleks dan memberikan jawaban tekstur berdasarkan pembelajaran dari data pelatihannya. Contoh kedua yaitu ada Claude AI, adalah yang berkembang oleh Anthropic dengan menggunakan model konstitusional. AI ini didesain dengan fokus khusus pada keamanan dan keadaan dalam memberikan informasi. Cara bekerja Claude AI melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan kemampuan untuk memberikan jawaban yang tekstur dan sesuai dengan pertanyaan pengguna. Lanjut ke contoh ketiga, Perplexity adalah platform AI yang memiliki fokus khusus pada pencarian dan penelitian. Aplikasi ini karena menggabungkan kemampuan model bahasa dengan fungsi pertanyaan yang diajukan pengguna, kemudian mencari informasi dengan berbagai sumber yang terpercaya. Setelah mengumpulkan informasi, Perplexity akan menyintesis data tersebut menjadi jawaban yang komprehensif dan mudah dipahami. Yang membedakan Perplexity dari aplikasi AI lainnya adalah kemampuan untuk memberikan kutipan dan sumber yang jelas untuk setiap informasi yang diberikan. Jawaban nomor 2. Di sini ada sistem AI. Sistem AI memiliki kemampuan yang jauh lebih kompleks dan fleksibel. Sistem AI dirancang untuk mendapat belajar dari data dan pengalaman serta kemampuan mengadaptasi dengan situasi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. AI menggunakan berbagai teknik pembelajaran mesin, mechanic learning, untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat keputusan berdasarkan pola tersebut. Sistem AI juga memiliki kemampuan untuk memproses dan memahami informasi yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau suara sebagai contoh dalam sistem pengenalan wajah berbasis AI. Sistem dapat belajar untuk mengenai wajah dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan, bahkan ketika menghadapi variasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan sistem komputer konvensional bekerja berdasarkan serangkaian instruksi yang telah ditentukan sebelumnya atau yang bisa disebut dengan program. Sistem ini mengikuti algoritma yang tetap hanya dapat
mengeklusi tugas-tugas yang telah diprogram secara spesifik. Dalam sistem konvensional, komputer dan menghasilkan output yang sama ketika diberikan input yang sama karena mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lanjut, di sini saya akan menjawab nomor 3 mengenai inteligensi agen. Atau agen cerdas adalah sebuah sistem yang dapat mengamati lingkungan melalui sensor proses informasi yang diterima dan melakukan tindakan yang mengaruhi lingkungan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut atau tertentu. Ada 3 contoh, yaitu 1. Asisten virtual Google Assistant. Yang kedua, sistem navigasi atau GPS. Yang ketiga, robot pembersih ruangan. Lanjut nomor 4. Di sini mengenai STEAM dan implementasi PAUD. STEAM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni dan matematika. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah pada anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Dalam implementasi sains, anak-anak diajak melakukan eksperimen sederhana seperti percobaan terapung, tenggelam, dan mengamati pertumbuhan tanaman. Aspek teknologi perkenalan melalui penggunaan alat-alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar menggunakan peralatan dasar dan aplikasi edukatif yang sesuai usia mereka untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan agenis ini melibatkan anak dalam proyek. Konteks sederhana, mereka dapat membangun struktur dan bola, membuat jembatan dari stik es krim, atau merancang perahu sederhana menggunakan material daun ulang. Aktivitas ini mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep dasar fisik. Pemahaman STEAM diekspresikan melalui berbagai media. Anak-anak membuat kolase dengan material alam, bereksperimen dengan pencampuran warna, dan menciptakan musik dari barang bekas. Kegiatan seni ini mengembangkan aktivitas dan kemampuan berekspresi. Matematika diintegrasikan secara alami melalui kegiatan bermain. Anak-anak belajar tentang bentuk geometri, melakukan pengukuran sederhana, dan memahami konsep angka melalui aktivitas sehari-hari yang menyenangkan. Contoh penerapan terintegrasi STEAM dapat dilihat dalam proyek kebun mini, di mana anak-anak mempelajari pertumbuhan tanaman, merancang sistem penyiraman sederhana, dan menghias pot tanaman mereka. Proyek pewarnaan alami juga menggabungkan semua elemen sistem saat anak-anak mengeksplorasi bahan alam untuk membuat pewarna, merancang proses ekstraksi, dan menciptakan karya seni. Untuk nomor 5, di sini ada mengenai pemanfaatan AI. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran bisa efektif dan efisien dengan menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa, membantu lewat chatbot yang setiap menjawab kapan saja, serta memberikan analisis real time tentang kemajuan belajar.
AI juga memungkinkan pengalaman interaktif seperti AR atau VR untuk memudahkan pemahaman konsep sulit dan membantu guru mengoreksi tugas lebih cepat, memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus bimbingan siswa. Misalnya, siswa bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu memahami materi yang sulit seperti matematika atau bahasa. Ketika siswa kesulitan dengan soal matematika, mereka bisa bertanya ke ChatGPT untuk mendapatkan langkah-langkah menyelesaikan dengan penjelasan sederhana. Begitu juga dalam pembelajaran bahasa, ChatGPT bisa membantu membuat contoh kalimat atau menerjemahkan kalimat dengan lebih jelas dan cepat sehingga siswa bisa belajar kapan saja tanpa perlu menunggu penjelasan guru di kelas. Simak yuk bareng-bareng video satu ini. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini?